Em, Proyeknya besar, ambisius, bagus gitu. Nah, terus yang diperlukan mengenai oral history itu kira-kira gimana? Ini udah ada yang pernah melakukan oral history belum di sini? Apa Kalau kami, tugas? Mhm, ya, kalau kami tugas sudah mhm. pernah ada Ibu Udah pernah. terkait ke Mhm, apa mhm, mhm. penugasan tentang Gedong Ceci Badak di Ledeng, Bandung Utara. Oh, gitu. Oke. Nah, harus kami rangkai. Oke. Kalau gitu yang kira-kira yang diperlukan dari saya, oh tugas, oh sejarah lokal. Oke. Yang diperlukan dari saya apa nih? Kan Kayaknya kelihatannya udah ada ya, udah ada empat ya, empat apa? Tiga, empat yang akan digali gitu ya, yang akan digali gitu. Em, apa apa saya share karena gini, oral history itu bukan hanya wawancara ya, tapi em, justru beratnya tuh saat mengolah datanya. Jadi misalnya, jadi oral history ini sebenarnya kita sama-sama membuat arsip. Jadi mungkin nggak semuanya akan terpakai, mungkin semuanya nggak digunakan, tapi eh, saat pengarsipannya itu yang akan makan waktu banyak. Em, apa itu yang dibutuhkan? Maksudnya ini saya lagi cari-cari nih. Apa mungkin saya cerita pengalaman bagaimana dari selesai mewawancara, kan mewawancara itu bisa kita rekam ya, bisa juga video ya kan tadi ada ya. Jadi eh, lewat video, ada yang mau, ada yang enggak, kan itu juga ya. Jadi kita harus tanya, lalu pakai bahasa apa gitu. Ini semuanya orang Bandung di sini, lahir di Bandung, besar di Bandung, ya. Eh, atau atau kalau saya sedang Ibu. Sumedang, oh, oke Sumedang. Ada kakeknya mungkin ya, kakek atau aki, nini yang ngungsi waktu Bandung Lautan Api. Ada. Gimana Ibu? Mohon maaf, di saya koneksinya agak Jadi kurang. apa ada di keluarga akinya, nininya, atau uyut yang ngungsi atau jadi saksi waktu Bandung Lautan Api? Kalau kami kebetulan tidak Ibu. Eh, Kalau kakek nenek saya kebetulan asli orang Sumedang dan tidak di Sumedang, Bandung. nggak di Bandung. Tapi kan ini cerita yang sebenarnya milik milik kita ya, milik kita bersama. Jadi mungkin itu yang mau saya tanya dulu gitu di presentasi gitu ya. Siapa karena tadi saya tertarik dibilang bahwa fokusnya adalah masyarakat sipil gitu ya. Karena kita tahu yang sejarah sekarang itu punyanya militer ya. Itu sejarahnya militer gitu. Maksudnya lebih condong ke arah sana gitu. Jadi mungkin em, eh, apa ya tahap-tahapnya, metodenya mungkin itu yang bisa saya sampaikan atau gimana? Jadi saya Ya Ibu, kami berharap Ibu bisa ah, ah, apa memberikan apa tahapan metode terkait tahapannya. oral Mhm. history kepada tim Ah, ah, karena ah. Boleh boleh. terdiri dari 38 orang. Berarti, Mungkin oh ada oke, tambahan juga oh dari banyak, banyak, ya. banyak. Mhm. Jadi yang Ini yang ada berat tambahan lagi itu, Ibu sebenarnya untuk gimana gimana? Mhm. eh, ada tambahan lagi jadi nanti sedang ada open recruitment jadi Oke. Mhm. kemungkinan ada sekitar 50 orang. Jakarta, oke. Oke. Iya, karena bisa jadi lahir di Jakarta, lahir di Sumedang gitu. Tapi mungkin kalau dari cerita Aki, akinya, neneknya, ada cerita. Jadi saya lahir di Bandung, saya orang Bandung. Em, dari keluarga ayah saya, itu mereka ngungsi gitu. Jadi ini, tapi saya juga tahu ada teman-teman saya orang Bandung yang nggak ngungsi.
gitu ya. Jadi ini sejarah yang eh, kalau kita beda tempat tinggalnya, beda juga nih ceritanya, gitu ya. Em, dan sewaktu ngungsi, eh, saya juga sayangnya udah meninggal ya, aki saya, nenek saya udah meninggal, tapi ayah saya masih ingat, tapi kan dia masih kecil waktu itu, seperti itu ya. Jadi em, banyak sekali yang bisa digali em, dari masa em, 46 ini ya, 46 atau 45 tadi disebutin apa saja gitu. Bisa jadi bukan tentang Bandung Lautan Api, tapi lebih ke misalnya sejarah sosial gitu ya. Em, Bisa jadi mungkin lautan api ini apa betul gitu? Ada lautan api gitu ya? Apa sih? Jadi em, maksud saya seberapa juga lentur em, proyek riset ini gitu karena bisa jadi ini membuka em, apa sejarah sosial yang selama ini mungkin nggak em, mungkin ini sejarah Kampung Bandung misalnya ya mungkin ini sejarah eh, orang-orang marginal yang kemudian datang ke Bandung, kemudian sukses, gitu. Bisa jadi kayak gitu ya. Jadi em, apa? Mungkin nanti di presentasi saya akan coba tanya gitu ya, dan juga membuka. Kadang kan gini, kalau kita riset kan kita udah ada pertanyaan penelitian ya, gitu ya. Nah, seringkali pengalaman saya em, itu jadi apa? eh, Bukan jadi kemana-mana. Oh, jadi ganti pertanyaannya gitu. Eh, dan seberapa seberapa ini juga seberapa karena gini oral history itu kita kan punya waktu terbatas ya. Kita punya waktu terbatas. Kita mungkin akan tanya 5 mungkin pertanyaan besar itu lima yang besarnya misalnya tentang orangnya tentang di mana dia saat peristiwa itu lalu memorinya lalu mungkin yang dua tadi ya tentang Bandungnya atau tentang rute pengungsian gitu ya itu aja udah besar menurut saya ya yang pertama tuh ya bagus tuh rute pengungsian saya juga tertarik gitu juga memori tentang rumah, tentang bangunan gitu ya kalau ada. Dan banyak juga kalau dari cerita Akin ini saya tuh lebih banyak ke memori tentang apa jurig ya gitu tentang hantu, tentang ketakutan gitu. Karena ini em, tadi juga saya tertarik lihat, oh kalau dari sisi militer kelihatannya apa dari foto eh, peringatan Ratu Wilhelmina kelihatannya semuanya baik-baik saja gitu. Tapi ini orang-orang yang di pinggiran ya, ini kan kita ceritanya selatan Bandung ya, bukan Bandung yang didesain di utara ya, bukan ITB gitu ya, tapi ini yang atau yang diselip-selip yang kampung-kampung yang di pinggir apa di antara bangunan-bangunan kolonial itu gitu yang sekarang kita mau gali gitu ya mau gali. Jadi mungkin itu uh, saya pikir em, juga proses saat sesudah wawancara. Jadi yang mungkin ya di sini orang-orang ini semuanya sejarah nih ya, anak-anak sejarah ya. Yang anak-anak sejarah tahu membuat transkripsi gitu ya. Jadi itu yang makan waktu. Nah, transkripsi itu nanti eh, mungkin divisi data dan gimana apakah di print atau ada filenya apa diseragamkan, diedit gitu ya dan lain sebagainya. Dan lalu transkripsi itu akan diperlihatkan ke yang diwawancara kalau ada waktu. Jadi diliatin, dikirim, terus mereka akan baca. Nanti ada yang kedua tuh biasanya, saya mau nambah gitu. Nah itu
Itu juga bisa jadi salah satu cara untuk apa tadi saya baca apa untuk mengeditnya ya, editingnya tuh jadi editing bukan hanya oleh tim, tapi juga yang diwawancara tuh dilibatkan gitu. Pilihan nih mau 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 sampai sana nggak gitu ya. Nah baru sesudah itu katakanlah selesai transkripsinya, baru kemudian apakah akan diolah jadi video, jadi komik, jadi pameran dan lain sebagainya gitu. Tapi eh, saya pikir mungkin presentasi atau sharing saya adalah sampai selesai apa transkripsi itu dibuat. Dan karena sesudah membuat transkripsi kita akan buat indeks gitu ya. Jadi indeks itu apa kata kunci dari wawancara yang 2 jam gitu. Itu kan bisa bisa sampai 30 halaman ya, sampai 50 halaman. Kalau 2 spasi gitu ya kasarnya. Jadi ini kita bicara volume ya, volume kerja gitu ya, volume kerja. Dan terutama untuk hal ini bukan semakin banyak orang semakin cepat, malah biasanya kalau kerjanya kelompok semakin lama pengalaman saya. Tapi jadi gimana strateginya, gimana apa mobilisasi wawancaranya juga kadang untung-untungan dapat nih apa misalnya coba satu apa Abah Landung. Nah, Abah Landung tahu siapa gitu ya. Nah, terus bisa juga saya pikir wawancara juga yang keluarga militer gitu. Jadi ada ininya, ada pembandingnya. Jadi eh, saya melakukan buat riset saya di Bandung, oral history. Tapi di San Francisco, di California, saya juga ikut satu tim yang melihat bukan lautan api, tapi sesudah ada pembangunan jalan tol itu ada satu komunitas yang jadi sakit ya, jadi hilang apa, terutama eh, komunitas kulit hitam. Jadi saya ikut membantu oral history di namanya kota Auckland gitu yang sesudah dibangun infrastruktur, mungkin kalau kita seperti kayak kereta cepat gitu ya, sesudah dibangun infrastruktur itu, mereka malah kehilangan pekerjaan, nggak ada ini, apa nih yang terjadi gitu. Nah, terus kita wawancara, memang iya, apa, fokusnya adalah melihat dari cerita-cerita yang terpinggirkan. Tapi juga kita wawancara misalnya orang-orang real estate, gimana dia atau dari perencana kotanya gitu. Jadi ada 2 sisi yang bisa di apa uh, dianalisis tuh. Uh, ada pertentangan nih gitu. Yang satu bilang A, yang satu enggak, sama sekali enggak gitu. Enggak, ini untuk kebaikan kok gitu ya. Ini untuk misalnya kalau di sini ini untuk keamanan, ini untuk kemerdekaan misalnya ya. Karena revolusi itu kan banyak banyak sudut ya, banyak sudut pandang kan, karena itu namanya revolusi. Mungkin lebih tahu juga teman-teman di sini. Nah, tapi maksud saya pengalaman dari itu, jadi ini bagian dari mata kuliah di di Berkeley waktu saya ngajar di sana. Jadi setiap satu orang itu megang satu satu sumber. Mhm. Atau mungkin kalau di sini mungkin 2, 3 orang pegang misalnya Pak Landung, 3 orang gitu. Tapi 3 orang itu memastikan selesai sampai transkrip. Ah, selesai sampai dan ini karena ini mata kuliah jadi waktu itu 3 bulan ya. Jadi mungkin itu yang bisa saya ceritakan gitu ya sekalian gimana tahap-tahapnya. Eh, nah, terus kemudian nanti jadi kemudian kita satukan, terus kita ada presentasi juga dengan komunitas. Saat itu lagi COVID, jadi ada yang orangnya mau ketemu, ada juga yang via Zoom wawancaranya gitu. Em,
Kalau via Zoom kita harus minta izin dulu, semuanya akan direkam misalnya. Tapi kalau lewat apa pribadi itu ada dua, jadi ngobrol pendek dulu, baru yang keduanya wawancara dan apa divideokan, divideokan. Jadi wawancaranya misalnya kita batasi 2 jam gitu ya, nggak lebih dari 2 jam karena kalau udah lebih dari 2 jam itu udah akan kemana-mana gitu, atau 1 jam atau 1,5 jam misal. Jadi kita punya dari awal kita ini dulu, nah baru sesudah transkripsinya ditulis dan selesai dikembalikan lagi ke sumbernya. Nah mungkin ada tambahan atau misalnya dia mau ngobrol lagi, nah itu juga satu satu kemungkinan. Jadi em, itu timelinenya mungkin yang apa yang bisa saya sampaikan juga, apa ada teknik-tekniknya. Misalnya kalau nanya, kalau dia nggak mau jawab, jangan paksa gitu ya. Eh, terus sesedikit mungkin kita ngomong sebagai ini, sebagai yang menanyakan. Jadi biar videonya bersih gitu, kayak gitu. Em, tapi susah juga ya, kadang kita suka komentar, ya, nggak masalah. Em, Dan juga kalau ada yang bisa pakai bahasa Sunda atau ada yang pakai bahasa Jawa, saya pikir itu juga harus di apa? Dipraktekkan, praktekkan karena banyak memori, ya misalnya kayak Aki sama nini saya, kalau nyeritain Bandung Lautan Api biasanya mereka pakai bahasa Sunda ya. Tapi kalau pihak militer pasti pakai bahasa Indonesia. Ya, ini perkiraan saya aja ya. Em, ya mungkin itu. Ada ada yang mau ditanyain. Ya baik Ibu. Rencananya kita juga tidak hanya Mm-mm, melakukan apa oral history terhadap eh, pelaku sejaman atau saksi mm-mm, sejarah atau pelaku sejarah, tapi rencananya mm-mm, kita juga akan melakukan penelitian atau oral history ke sumber kedua Ibu. Seperti kalau mm-mm, misalnya apa pelaku sejarah mungkin kelahiran tahun 30 atau 40 awal 40. apa tiga Mm-mm, puluh tiga mm-mm, lima mungkin 30-an, tapi mm-mm, kita coba dia juga mau mencoba untuk melakukan oral history kepada generasi keduanya Ibu yang kelahiran mungkin mm-mm. 1950-an, dan itu mungkin bisa kita temui pada saat ini. Berbeda Oke. dengan apa saksi sejarah Mm-mm, kelahiran 30-an itu cukup agak mm-mm. sulit, dan Ya, meskipun ya, kita ya. sudah menetapkan sebenarnya eh, 12 narasumber yang akan kita Oke. coba Mm-mm, apa mm-mm, namanya mm-mm, cari apa informasi, mm-mm. tapi Ya, ya, ya. secara general kita akan melakukan juga apa oral history terhadap sumber kedua, yaitu Mm-mm, orang-orang yang ada lahir di tahun 1950 yang mendapatkan cerita langsung mungkin dari apa mm-mm, orang tuanya ataupun dari kakaknya, dari keluarga-keluarganya, mm-mm, pamannya dan lain sebagainya. Seperti itu Ibu. mm-mm. Ya, atau yang seperti ayah saya gitu ya, lahir di tahun 40-an gitu. Jadi dia dapat ya itu di generasi dua atau apa namanya gitu. Jadi mungkin dengar cerita dari orang tuanya gitu ya. Sip, sip, sip. Oh Oke. ya Ibu, untuk Ada lagi nggak? jadwal untuk apa pembekalan Heeh, itu hari Rabu, mungkin Ibu ada usul Rabu, untuk waktu. Rabu, Rabu. Nah, kalau ini sekarang jam berapa? Jam 8 mah kemalaman ya. Mau jam 7 malam gimana? Jam 7 malam boleh Ibu, kami Heeh, siap. boleh nggak? Kemalaman nggak? Sama Enggak. berapa lama? Berapa lama saya ngobrol? Eh, paling mungkin tiga Setengah puluh jam? sampai 40 ya. 30 menit? 30 sampai Oke, 40 tiga menit. puluh. Ya, kita Oke, sip, sip, batasi. sip. Lalu Ya, ya, apa ya, sesi ya. diskusi mungkin nanti ada pertanyaan dari Ya, ya, teman ya. tim. Mm-mm, 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 mm-mm.
Jadi Coba. lebih ke apa ya? Tadi mungkin ya sharing yang pernah saya lakukan, apa Betul, saja tahapnya gitu ya. Oke, betul. sip. Ada lagi nggak yang berarti tahap-tahapnya? em, Mungkin nanti kita juga akan coba untuk melakukan pembagian hasil dari tadi berarti mhm, ada mhm. apa satu narasumber bisa dipegang dengan oleh 3 orang gitu. Mungkin kita juga akan Ya. coba Mhm, mhm, setelah pembekalan itu akan coba untuk apa namanya mhm. membagi siapa yang akan Ya. eh, Mhm, memegang apa mhm, mengkoordinir gitu, mengkoordinatori mhm, mhm. PIC-nya lah, PIC Ya, dari ya betul. Mhm, misalnya Mbah Abah Landung dan narasumber-narasumber mhm. lainnya. Ya, ya. Dan lalu nanti mengedit itunya ya, apa? Transkripnya itu tuh yang jauh lebih berat karena gini, kalau ketemu orang kita kan ini ya apa? Semangat ya, masih semangat gitu. Nah, tapi sesudah beres wawancara, nah itu biasanya hilang-hilangan tuh. Gimana gimana biar nah jadi mungkin perlu ada juga yang jadi koordinator misalnya untuk selesaiin transkripsinya gitu ya. Hmm. Edit videonya. Jadi saat itu waktu yang apa 2 tahun lalu tuh kita beruntung karena ada satu mahasiswa yang dia memang apa orang film gitu, orang film. Jadi dia yang dia edit videonya dari semuanya gitu ya, semuanya. Tapi mungkin karena waktu itu kita nggak banyak ya, jadi ada 10 gitu. 10 terus tiap orang megang satu. Nah, ini kan kelihatannya akan jadi gede ya, tapi saya nggak tahu juga. Bisa juga kita mulai dari 3 aja dulu gitu ya. Atau tadi yang dari 12 itu kita mulai 5 aja dulu gitu. Coba dulu coba 3 gitu. Kayak kayak apa nih? Baru sesudah itu di tahap duanya yang 3 ini bisa jadi tambah 6 gitu atau tambah 5 lagi. Jadi 3 tambah 5 baru nanti kan kalau udah mendekati akhir biasanya energinya mulai turun gitu ya. Tambah lagi 4 gitu. Jadi ada 12 gitu. Saran saya itu aja diberesin gitu. Terus jadi transkripnya karena kalau itu jadi berarti ini akan apa? Eh, Juga saya pikir Museum Kota Bandung juga perlu apa akan senang sekali untuk dapat transkrip ini. Jadi eh, bisa jadi bukan hanya untuk museum yang baru, tapi untuk yang sudah ada gitu. Ya kami juga berharap apa mendapatkan Heeh. dukungan dari berbagai pihak sih Bu untuk proyek Mm-mm, ini mm-mm, karena mm-mm, mm-mm, apa mm-mm, relevansinya tidak hanya untuk proyek apa output yang sudah kita tetapkan tetapi apa mm-mm, ke eh, apa urusan-urusan dari mm-mm, mm-mm, tujuan-tujuan dari museum lain juga mungkin ini bisa dapat mm-mm. relevansinya bisa dapat Ibu. Saya pikir sih output buat kalau dari oral history ya, output besarnya itu sebenarnya rekaman sama transkrip ya. Jadi itu kasarnya itu data mentah, tapi data mentah yang diedit. Hmm. Jadi eh, atau mungkin saya tunjukin ya. Jadi ada oral history center di kota ini yang memang dia mengolah data mentah semua orang yang tinggal di kota ini gitu. Nggak semua orang, tapi dari tahun ke tahun apa peristiwa pentingnya, misalnya pernah kebakaran, pernah gempa bumi gitu ya. Em, Lalu pertama kali dibangun bangunan tinggi gitu ya, yang sekarang jadi bagus, tapi saat itu benar-benar merusak gitu ya. Atau pertama kali ada MRT gitu. Siapa saja yang dipindahin, siapa saja yang ngungsi, siapa yang protes gitu ya terhadap karena jadi hilang kan ya, hilang hilang rumahnya, mata pencahariannya hilang, tapi siapa juga yang jadi datang gitu. Rada ini kan apa sejarah dinamika ya, dinamika perkembangan sosial gitu. Jadi kalau misalnya itu dimulai dari Bandung Lautan Api, yang saya pikir nanti kan ada lagi ya peristiwa lain gitu. Em, ini untuk Kota Bandung akan apa? Akan sangat bermanfaat gitu. Jadi ini jadi satu model untuk kedepannya yang lain-lain.
Atau untuk kota-kota lain gitu ya, untuk kota-kota lain di Jawa Barat misalnya. Itu aja ya, saya belum bicara tentang komik atau video gitu. Jadi ini kita em, cerita ke sumber, lalu gimana menggalinya dan gimana em, menuliskan sampai selesai gitu wawancara itu. Baik Ibu. Ini nggak apa, jadi pusing atau jadi berat atau jadi jelas? Gimana Jelas sih, gimana kesannya? udah cukup Jadi jelas. atau jadi aduh apa Dara ini bagian bagian apa Dara? Dana atau apa bagian Kalau daerah itu sebenarnya dari Humas Ibu. Kebetulan humas? Oh, mas. sekretaris, Oke. iya. Sekretaris itu kebetulan tidak bisa hadir karena ada acara Nggak lain. masalah, nggak masalah. Digantikan dulu Misalnya, sama. ya apa ya, kayak dari humas, gimana menurut Dara? Apa fokus atau ya, karena ini proyeknya cukup besar menurut saya. Daerah, bisa on mic daerah. Oh, fokus, fokus. Atau jadi berat gitu ya. Oh, jadi berat juga gitu. Iya. Sebenarnya ini Heeh. rencana dari Ibu Prancis Mm, sebelumnya. Saya sering ke Bu mm, Prancis di Dago, mm. karena saya sebagai pengurus di Bandung Heritage dan Oh ya. eh, Mm, Bu Prancis itu mempercayakan kepada saya untuk menjadi koordinator di tim BLA ini dan mhm. melakukan penelitian tentang BLA ini. Jadi saya juga Ah, merasa terhormat juga sama beliau karena bisa oh, aha. menjadi koordinator langsung dalam pencarian data ini. Ya, 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 ya. Iya, Dan iya. ternyata ya, dan ternyata Mhm. proyeknya tuh yang saya harapkan yang saya ekspektasikan tuh tidak sebesar ini dan ternyata besar juga. Iya, Proyek. ini Jadi ini memang ini melanjutkan besar. iya, Ya, ya. melanjutkan proyek 1997 kan Ibu, ya Ya, 1997 ya, ya. 2002 yang buku Mhm, saya pilih mhm, mengungsi, terus kita coba mhm, mencari mhm, kebaruan dari segi sosial mhm, karena saya mhm, pilih mengungsi mhm, itu kental kaitannya itu dengan militer karena mhm, wawancara mhm, yang banyak dilakukan oleh Ibu mhm, Sita Rasmi dan teman-teman dan kawan dan mhm, timnya itu lebih ke pihak-pihak militer. Dan kalau ini kita coba untuk lebih mungkin lebih susah ya Bu karena kalau mereka tuh lebih ke big man gitu, lebih ke mhm, orang-orang besar, sedangkan kita mhm. lebih ke orang-orang yang pada Orang dasarnya kecil. tidak terlalu terlihat gitu. Jadi Mhm, mhm, akan mhm. sangat sulit juga untuk melakukan oral history dan pengumpulan data. Tapi kita coba untuk mencoba itu semua untuk bisa eh, kami dapatkan lah sumber-sumbernya. Kalau kalau menurut saya ya, yang orang-orang biasa itu jauh lebih banyak ya. Karena apa, logikanya populasinya banyak ya orang-orang biasa itu. Nah, tapi mungkin tekniknya nih yang kita karena gini, saya cerita ada bukunya nih ya, ada bukunya. Tapi kan di lapangan beda ya, di lapangan beda. Jadi mungkin ya kita sama-sama apa sama-sama istilahnya brainstorm aja gitu ya di ujung itu apa nih gitu ya. Ada juga saya baru baru seminar tuh em, metode micro micro history gitu. Jadi menuliskan sejarah bukan dari tadi dibilang big man ya, bukan dari yang besar, tapi dari yang kecil-kecil gitu. Nah, yang kecil atau minor ini bisa jadi tadi orangnya gitu ya, manusianya, atau karena saya di bidang sejarah arsitektur kota, itu bisa dari sudut-sudut kota yang terlupakan gitu ya. Eh, atau misalnya bukan lihat bangunan tapi eh, apa nih eh, gudang gitu ya. Jadi sejarah tentang gudang itu sebenarnya sejarah tentang kota gitu ya. Karena dengan pergudangan itu yang nggak pernah dilihat sama orang karena nggak indah, nggak nggak powerful gitu. Padahal dari gudang itu apa
bahan-bahan masuk ke kota, siapa yang megang gudang, kayak gitu ya, dan sebagainya, kayak gitu. Jadi mungkin saya pikir ya Bandung Lautan Api ini micro history sebenarnya. Jadi orang-orang yang eh, karena wali kota Bandung juga katanya aja tahu nggak Bandung Lautan Api, mungkin dia nggak tahu. Karena belum nggak banyak sumbernya gitu ya. Nggak banyak, belum banyak sumbernya saya pikir. Mm-mm. Ya, kita juga tadi mungkin saya lupa sudah disampaikan atau belum, tapi kita mencoba untuk melakukan pencarian data itu lebih lanjut, lebih apa lebih jauh lagi Ibu, karena tidak hanya di Kota Bandung, karena Mm-mm. para pengungsi dari Kota Bandung itu menyebar ke arah selatan, khususnya ke Tasikmalaya, Garut, dan mungkin sebagian ke Oke. Sumedang. Kita juga mencoba mencari peta terkait eh, letak kampung-kampung yang ada di Kota Bandung dan juga daerah lain seperti Tasik dan Garut untuk kemudian mencari data secara langsung ke kampung-kampung tersebut. Apakah ada mungkin tadi sumber keduanya atau lebih baiknya mungkin kita cari tahu apakah ada memang pengungsi yang masih hidup dan masih bisa diajak diwawancarai. Sebenarnya untuk Hmm. oral history kita berencana untuk sejauh itu Ibu, seperti itu Oh gitu. Oke. juga. Ya semoga semoga dapat ya, semoga berhasil. Tapi ya bisa jadi mulai dari tanya sekitar dulu nih gitu ya, sekitar kita siapa yang pernah dengar cerita keluarganya ngungsi gitu. Atau keluarganya nggak ngungsi gitu ya. Em, eh, Tahu tapi keluarga saya nggak gitu ya. Atau ya misalnya yang tinggal di em, ya tadi selatan gitu. Iya dia pernah nerima pengungsi gitu. Ada nggak memori itu gitu. Nih, Bu, kita coba untuk mencari data kayak itu. Mm-mm, mm. Karena semakin dekat orang itu dengan kita, semakin semakin banyak sebenarnya yang bisa yang bisa digali gitu ya. Ya tapi gini, saya juga bukan berarti saya menihilkan tadi yang udah ada berapa 3, 5, atau 12 itu ya. Itu sumber utama gitu. Tapi ya pengalaman nih biasanya yang apa uh, yang nyeleneh gitu, yang beda dari yang lain, biasanya itu yang jadi kokojo riset kita. Jadi uh, ya mungkin itu. Dara dan Rijal, apakah ada yang mau ditanyakan? Kalau dari aku kayaknya cukup, Val. Cukup. Oh sip, ya ya oke. Ya, mungkin Ibu Ah, apa ah, kalau dari kami cukup untuk persiapan nanti pembekalan ah, dan ah. apa kami eh, sangat berterima kasih juga kepada Ibu Rina sudah bisa Sama-sama. apa bersedia untuk memberikan ilmunya kepada kita di tim BLA dan semoga penelitian ini juga bisa menghasilkan output yang utamanya bermanfaat bagi masyarakat secara luas. Mhm. Amin, amin. Sip, sip, sip. Jadi Rabu itu ini saya Eh, masukin ke kalender saya dulu. ya, tanggal Rabu tanggal 9. 9 ya? Rabu Ya, tanggal Ibu, 9. tanggal 9. Rabu tanggal 9. eh, Tadi itu jadinya mau jam Jam 7. eh, 7 waktu Indonesia Barat malam ya, 19 Iya, ya. ya Ibu. Oke. Jadi di sini saya nyubuh lah nggak apa-apa jam 19 berarti. 5 5 Malam. pagi. Ah, Oke. 19 WIB ya. Oke, Ya, ya, sip. oke. Oke. Hatur nuhun sama-sama ya. Makasih juga udah di-share tadi apa rencana kerja dan lain-lain. Ya saya pikir ini apa besar tapi mungkin kita lihat deh gimana.
biar bisa fokus sama lancar pekerjaannya. Baik, Ibu. Terima Sip, kasih, Bu. sip. Makasih Rival, Rizal, Dara, makasih. Sampai ketemu lagi ya. Ya, Ibu. Sampai ketemu hari Rabu. Yuk, mangga, mangga. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.